Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama muncul tadi adalah setelah belajar tentang benih-benih di dalam alam bawah sadar atau di alaya, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini? Apa manfaatnya kalau udah tahu bahwa hidup kita itu dibentuk sama benih-benih apa yang kita tanam? Manfaatnya adalah kita tidak pernah takut kecewa dalam hidup ini. Misalnya Anda ngasih bantuan ke seseorang, Anda bantu seseorang, tapi orang itu tidak memberikan feedback ataupun balasan yang baik, maka Anda tidak perlu takut karena Anda sudah melakukan sesuatu yang besar, atau Anda atau kita semua sudah melakukan kebaikan, yang mana pada bait puisi yang tadi kita baca yaitu nothing is lost, tidak ada yang hilang. Kebaikan sekecil apapun, selama kita melakukannya dengan hati, melakukannya dengan niat baik, maka itu tidak akan pernah hilang. Tapi jangan lupa, keburukan sekecil apapun juga tidak hilang. Nah, itulah yang dikatakan dalam bahasa agama, waman ya'mal misqala dzarratin khairon yara, waman ya'mal misqala dzarratin syarratin khairon syarron yara. Jadi sekecil apapun itu, kalau yang paling kecil itu adalah niat. Makanya yang paling penting itu niat. Kalau niatnya baik, tadi saya ceramah di masjid, pernah nggak kalian, ini paling sering nih, saya suka ke pasar, saya niatnya ke pasar beli ikan, pas masuk di pasar tiba-tiba belok, beli misalnya telur, beli sayur, tapi pas pulang baru ingat, oh tadi saya harusnya beli ikan. Nah seperti itu juga dalam hidup kita, terkadang kita punya niat baik, tapi nggak nyampe, nggak bisa terlaksana di tindakan. Kenapa? Karena banyak faktor yang menghalangi kita berbuat baik. Salah satunya adalah faktor keburukan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Contoh lainnya adalah, saya teringat tadi contohnya apa ya? Jadi saya lupa tadi contohnya apa. Jadi intinya di dalam alam bawah sadar itulah yang menentukan ketika kita mati nanti, jenis bentuk badan apa yang akan kita dapati. Misalnya gini, contoh sederhana, kalau kalian punya duit 10 miliar, kira-kira rumah kalian di mana? Di Jakarta sini, di Makassar. Di Makassar mungkin rumah kalian di CPI, ya, Central Point Indonesia ya, kalau nggak salah, CPI itu, bukan. Intinya kalau di Makassar Anda hidup hidup mewah, 10 miliar, beli rumah 5 miliar, itu udah gede banget. Nah, tapi kalau orang punya duit 500 juta, kira-kira bikin rumahnya bisa nggak segede di depan itu? Bisa, tapi maksain banget. Itu kalau dilihat itu ya mungkin 300 juta kali ya. Iya. Sekitar 300 juta habis. Biaya tukang, bahan bangunan. Jadi uang kita itu menentukan kualitas di mana kita tinggal. Nah, maksudnya adalah apa yang tertanam di alam bawah sadar atau benih-benih yang kita tabur di alam bawah sadar atau di alaya tadi atau store consciousness ini menentukan jenis kualitas hidup kita. Sama tadi perumpamannya dengan uang. Kalau uang kita di sini ada 1 triliun, nggak mungkin Anda nongkrong bikin rumah di pinggir jembatan atau di pinggir bantaran sungai. Paling tidak Anda kalau punya duit 1 triliun pasti di perumahan mewah yang di belakangnya ada lapangan golf. Naik pesawat, nggak takut charter jet pribadi.
Kalau Anda ke Singapura charter jet pribadi berangkat itu 500 juta. Terbang langsung tanpa menunggu apa, langsung terbang. Ya 350 sampai 500 juta. Kualitas hidup kita itu bergantung sekali kepada benih yang kita tabur dalam kehidupan. Setelah belajar begini, apa praktisnya? Kita tidak lagi takut untuk menolong orang. Karena yang terpenting adalah menolongnya. Orang berterima kasih atau orang mengucapkan pujian ke kita, itu adalah persoalan belakangan. Yang terpenting apa yang kita lakukan itu adalah yang paling pertama, adalah kita mendapatkan keuntungan, yaitu tertanamnya kebaikan di hati kita. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Kembali kepada tadi kita sudah sampai yang keenam, six ya, the quality of the seeds. Jadi judulnya halaman 6 itu adalah the quality of the seeds, yaitu kualitas daripada benih-benih yang kita tanam. Itu menunjukkan kualitas hidup kita. Yang pada pertemuan pertama saya sudah bahas 5 kenyataan hidup, masih diingat? Jadi ada 5 kenyataan hidup. Satu, kenyataan pertama, setiap dari kita pasti akan jadi tua. Kenyataan pertama, setiap dari kita akan jadi tua. Kenyataan kedua, setiap dari kita pasti akan jadi orang sakit. Nah, itu. Kenyataan ketiga, setiap dari kita pasti akan mati. Nah, makanya dulu, ini kekurangan ya, zaman sekarang, karena masjid itu tidak dekat dengan kuburan. Masjid-masjid dulu itu selalu berdampingan dengan kuburan. Kenapa? Agar orang sudah sholat ingat bahwa tidak hanya sholat, tapi ingat kematian juga penting. Sekarang di sampingnya masjid itu rata-rata apa? Taman hiburan. Kalau sini saya lihat Masjid Agung sampingnya ada apa tuh? Taman jajan gitu, kayak tempat beli. Jadi orang setelah keluar dari masjid, yang dia lihat adalah makanan, belanjaan, tidak ingat kematian. Orang dulu, masjid-masjid dulu tahun 80-an, di sini masjid, di sampingnya pas di situ kuburan. Bukan untuk menyembah kuburan, tapi agar mengingatkan jamaah dan orang sholat bahwa hidup itu punya akhir, tidak selamanya. Jadi tadi kenyataan ketiga bahwa setiap dari kita pasti mati. Sejak kapan kematian itu hadir? Sejak kelahiran. Karena kelahiran pasti melahirkan namanya kematian. Kenyataan yang keempat adalah setiap dari kita akan terpisah dari yang kita cintai. Tidak ada yang bisa menemani kita. Wah, cinta mati Romeo sama Juliet, nggak bisa. Pokoknya Romeo mati, ya Juliet nggak bisa nyusul. Gue nyusul juga ah. Atau cerita apa, tenggelamnya apa tuh? Bukan Panderit, Titanic ya, kapal Titanic. Jack meninggal. Jack yang ya siapa? Rose yang Rose ya, yang ceweknya Rose nggak nyusul tuh. Walaupun Rose suka banget sama Jack, tapi nggak nyusul tuh, mati. Akhirnya Jack mengorbankan diri agar Rose hidup. Nah, kemudian Jack meninggal. Begitu juga, itu yang paling penting diingat. Secinta-cintanya kita sama pasangan atau anak, mereka tidak bisa ikut sama kita. Kenyataan yang kelima adalah, ini yang paling tinggi, satu-satunya yang bisa ikut sama kita hanya perbuatan kita. Tidak, kekayaan tidak bisa ikut. Bisa ikut kekayaan, yang penting digunakan untuk kebaikan ataupun juga keburukan. Satu-satunya yang ikut cuma hasil perbuatan. Apakah itu baik atau buruk, semuanya ikut. Tidak bisa. Nah, di mana semua perbuatan itu tersimpan? Di sini.
di di alam bawah sadar, atau dalam bahasa agamanya disebut di jiwa. Nah, lapisan tubuh manusia, lapisan tubuh terluar disebut dengan badan. Lapisan tubuh yang lebih luas disebut dengan jiwa. Jiwa itu mengandung benih-benih, mengandung perasaan, mengandung pikiran, mengandung kebiasaan. Itulah yang terbawah. Nah, ketika tubuh ini berhenti, jiwa muncul. Nah, jiwa inilah yang mengandung. Jadi jiwa adalah hasil daripada pergerakan badan. Jadi bagaimana kita menggunakan badan ini, maka begitulah bentuk jiwa nantinya. Ataupun disebut dengan nafs, ataupun juga pikiran. Itu 5 kenyataan yang harus kita ingat selalu. 1, setiap dari kita pasti tua. Saya mungkin paling tua di sini ya. Tapi tenang. Jadi kalau saya ingat proses dulu waktu ibu saya sakit. Ibu saya kan kena kanker payudara. Terus orang bilang, wah itu hidupnya nggak lama lagi. Saya bilang, tenang aja. Ada antriannya kok, semua kena gitu. Nggak perlu gimana-gimana. Semua kita pasti kena antrian. Nah, tinggal bagaimana mengisi antrian itu kira-kira. Kalau kita ngantri kan masuk toilet atau ngantri di bank, bagaimana mengisi selama di antrian itu? Nah, itu penting sekali. Nah, apakah diisi dengan main HP atau diisi dengan baca buku, tergantung kita membiasakan diri seperti apa. Sama juga dalam antrian kita menuju kematian fisik, maka kita mengisinya dengan apa, itu yang lebih penting. Ketika kita paham ini, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita hanya fokus pada satu hal, bahwa saya dalam hidup ini hanya ingin membawa hal-hal yang baik untuk kehidupan setelah kematian. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh adalah habit energi. Habit. Saya tulis-tulis bahasa Inggrisnya biar saya ingat. Energi. Habit energi. The function of store consciousness, fungsi daripada alam bawah sadar ini ataupun juga alaya atau store consciousness di sini bahasanya adalah to receive. Receive itu menyimpan. Jadi dia menyimpan segala hal pengalaman kita. Makanya simpanlah pengalaman-pengalaman yang indah. Bagaimana kalau melihat pengalaman yang tidak indah, sudut pandangnya dirubah. Misalnya kalian lihat orang tua kalian berkelahi. Itu kan nggak enak. Enak nggak dengar orang teriak-teriak di rumah? Nggak enak. Bagaimana caranya agar tidak terkena imbasnya? Pertama, menjauh dari rumah. Karena kalau di dalam rumah, nggak enak. Jauh dulu. Salah satu teknik yang bagus untuk tidak terjebak pada situasi begitu adalah menjauh. Makanya kalau kalian galau, jangan pernah tinggal di kamar. Pergi main poli, main takraw, main apapun gitu. Balapan agar kegalauan itu dia tidak mandek. Dia harus keluar. Receive and maintain. Maintain itu dia merawat. Jadi apapun yang ada di sini, dia bagaikan tanah, dia tersimpan di dalam tanah, tapi juga terjaga. Akan berbuah pada suatu ketika. Akan melahirkan buah. Seeds and their habit energi. Nah, setiap benih yang kita tanam itu, dia punya their habit energi, punya kebiasaan energi. Semakin benih itu kita sering ulang, misalnya benih, kalian pernah nggak lihat nggak ada orang yang suka mencuri? Dia nggak mau mencuri tapi ngambil aja, nguntit aja. Misalnya punya apa? Temennya punya pulpen cantik, diambil. Padahal murah. 3.500, 4.000 murah.
Tapi kenapa ngambil? Karena habit energinya sudah ada. Dia sulit melawan itu. Seperti kita pengen tahajud, kagak bisa. Ngelawannya susah. Tahajud yuk. Kata pikiran, tahajud yuk. Kata badan, tunggu dulu. Susah nih. Lu mau, gue nggak mau nih. Jadi, habit energi itu besar sekali. Kalau makanya, kenapa dalam ajaran agama itu, bahwa ibadah itu harus yang namanya ditekankan sekali tepat waktu. Untuk apa? Menciptakan yang namanya habit energi. Kenapa tidak boleh, bukan tidak boleh acak-acakan, misalnya sholat zuhur jam 1, tiba-tiba pindah ke setengah 3. Atau sholat asar, tepat waktu nih, pas azan, tiba-tiba pindah nanti mau maghrib. Ini tidak menciptakan habit yang bagus. Habit yang bagus, itu yang paling bagus, tepat waktu. Tapi harus dilakukan dengan sepenuh hati. So, they can manifest in the world or remain dormant. Bahwasanya, oleh karena itu mereka, habit energi itu bisa memanifestasi dalam dunia. Atau memanifestasi dalam tindakan. Atau hanya tertidur. Remain, tetap dormant. Tetap tertidur. Jadi nanti misalnya bapak kalian, bapak kalian dan ibu kalian baik, tiba-tiba punya anak bangsat banget gitu. Wah, ini anak dari mana nih? Misalnya ini emaknya soleha, bapaknya soleh. Bingung, kok anaknya ini jahat, bukan jahat, kok anak geng motor. Kira-kira dari mana? Salah satu pendapat itu adalah habit yang dia dapatkan dari kehidupan sebelumnya masih tertimbun. Dia muncul pada saat di kehidupan ini. Jadi ketika kita mengetahui ini, kalian pernah begini nggak? Pernah nggak lihat ya? Kalian misalnya gini, kita contoh ya, Bambang lah ya. Bambang itu dia punya habit orang yang rajin menyapa, senyum, baik. Anda cuma tahu sisi yang ini nih, habit yang dia bentuk di sini. Anda lupa bahwa banyak habit yang tersembunyi yang lain. Pas sudah menikah si Siti sama si Bambang, Siti kaget, wih, yang rajin senyum, suka menyapa itu kemana? Kok jadi timbul cuek, dendam, dengki, marah, murem, ngambekan? Iya, karena kamu cuma melihat sisi ini. Sisi yang banyak yang lainnya ini belum muncul. Dia di sini bahasa Inggrisnya remain dormant. Artinya dia tetap tertidur. Jadi diri kita ini hanya oke, kita masuk teori Baan ya. Nah, dalam psikologi misalnya gini. Saya tadi ceramah di sana di masjid. Wah, bertampil jadi ustadz. Wah, panjang banget. Berapa menit tadi saya ceramah? Lama ya? Oh, padahal saya cuma bahas satu hadis, pokoknya semua pembahasan saya turunkan. Walaupun saya juga nggak tahu, pokoknya disambung-sambungkan lah. Lama ya? Cukup lama ya? Ada mungkin 30 menit. 40-an ya? Alhamdulillah, saya pikir 15 menit ini bikin malu 15 menit ceramah. Nah, itu sisi saya sebagai ustadz. Tapi saya juga punya sisi lain. Kalau saya nongkrong di kafe, celana saya pendek. Kemudian saya pakai baju kos, pakai topi, pakai kacamata, terus nongkrong di kafe. Itu tidak muncul sisi ustadz. Ini disebut dalam teori psikologi disebut dengan persona. Persona. Misalnya Indri, ini punya banyak persona. Banyak persona dalam bahasa Latin artinya adalah topeng. Atau bahasa psikologinya peran. Indri sekarang di sini berperan sebagai orang belajar, tapi kalau dia kembali ke komunitasnya, dia berperan sebagai pengajar. Ini ya. Kalau balik ke rumah, dia sebagai adik, abang, duit dong. Ketika dia berperan sebagai kakak, kamu kan udah dikasih duit. Jadi persona kita dalam sehari-hari itu begitu banyak. Misalnya gini,
chat sama teman kelas, chat nih sama teman kelas, gimana kabar, gini-gini, ngomongnya itu lu gue, ngomongnya apa ya, kalau di Buton apa, lu gue apa bahasa ininya? Ya, kamu dan aku misalnya, aku, kamu. Tapi kalau udah akrab banget, beda lagi tuh teman akrab, beda lagi kalau kita berinteraksi sama, kalian pernah nggak berinteraksi sama pegawai bank? Apa yang akan Anda lakukan? Bahasanya formal. Tapi kalau Anda berinteraksi sama tukang bakso, apakah sama? Kepada Bapak yang terhormat, saya memesan satu memesan bakso. Itu yang disebut dengan persona. Nah, persona-persona ini atau topeng-topeng ini, itulah yang terus terbawa dalam hidup. Seakan-akan persona ini adalah sesuatu yang nyata. Misalnya apa ya contohnya ya, suka apa di dunia ini? Misalnya suka BTS enggak? Suka kucing. Misalnya ada orang yang ngomong, itu yang suka kucing orang stres, tersinggung enggak? Tersinggung. Kenapa? Tapi siapa yang tersinggung? Bukan Indri yang tersinggung, persona Indri yang bernama pecinta kucing tersinggung. Tapi persona Indri sebagai mahasiswa politik tersinggung nggak? Enggak. Kecuali kita bilang mahasiswa politik tidak ada masa depannya. Mulai tersinggung. Tapi si persona, topeng atau peran Indri sebagai pecinta kucing nggak tersinggung. Jadi kalau kita marah sama orang, tanya balik, kamu marah sama siapa? Ya, misalnya saya marah sama Indri. Kita bertanya, yang mananya dari Indri yang kamu marahi? Itu namanya persona. Yang bahayanya dalam persona ini, kita terlalu mendalami peran. Sebagai misalnya mahasiswa anti kapitalisme. Bahayanya kalau peran ini terlalu dihayati, seakan-akan itu nyata, padahal enggak. Kalau Anda berhenti jadi mahasiswa, Anda enggak mahasiswa lagi. Pecinta kucing, kalau Anda amnesia, apakah masih pecinta kucing? Bisa jadi berubah menjadi pecinta kerbau misalnya. Karena ada itu yang suka kerbau. Itu persona yang harus kita amati. Misalnya gini, ini paling banyak. Anak susah akur sama orang tua. Ini yang banyak nih. Sulit saling paham. Kenapa? Personanya beda. Tapi kenapa anak mudah akur sama temannya? Karena beda yang dipakai. Ini ada dua topeng yang ingin saling menguasai. Topeng seorang bapak dan topeng seorang anak atau peran. Ini saling gesekan nih, kepentingannya saling kuat. Tapi kenapa? Misalnya gini, ada contoh kasus. Banyak sekali orang di dunia ini ketika di rumahnya suka marah, tapi pas nongkrong nggak pernah marah. Ini banyak contoh kasus di rumah tangga. Bapak-bapak itu suka marah sama istrinya, tapi pas nongkrong di warung kopi sama teman-temannya, orang semua percaya bahwa orang ini baik, soleh. Tapi pas ke rumahnya, woi, itu kata-katanya kasar, kata-katanya menyakiti istri dan anak. Kenapa begitu? Itu dua persona atau dua topeng yang berbeda. Ini yang berbahaya. Inilah yang semakin topeng itu sering diulang dipakai, maka topeng itu menebal, sulit untuk dihilangkan. Nah, dalam cerita pewayangan zaman dulu, inilah yang disebut dengan cerita Rahwana. Rahwana itu punya 10 kepala. 10 kepala itu bukan 10 kepalanya berjejer di sini. Capek banget satu ingusan, satu ingusan di sini nih, satu di sini bersin, apalagi satu di sini belekan. Capek banget ngurusinnya itu 10. Tapi simbolisasi daripada Rahwana itu adalah persona yang banyak. Bahkan kita ini punya ratusan. 1 sebagai anak, 2 sebagai adik, 3 sebagai kakak, 4 sebagai tetangga. Tetangga siapa dulu nih? Tetangganya Bambang kah? Atau tetangganya Riki? Kalau Bambang kita baik, ke Riki enggak baik. Beda tuh. Udah 6
kemudian tetanggaan sama tetanggaan yang suka kasih makan dengan tetanggaan yang nggak pernah ngasih makan. Beda tuh personanya, topengnya. Tetanggaan yang sesama orang tetangga dia kaya dengan orang yang miskin, beda tuh topengnya. Kalau ke orang kaya kita suka tunduk, kalau ke orang miskin kita suka merendahkan. Contoh, kebanyakan. Beda lagi nih, saya misalnya ke penjual sayur yang saya nggak kenal. Kalau ke penjual sayur yang saya nggak kenal, saya datar-datar aja. Kalau ke penjual sayur yang saya kenal, saya pakai bahasa Bugis yang sopan, tak tertata dan rapi, menyapa dan seterusnya. Nah, ini persona yang begitu banyak. Nah, di kehidupan ini yang mesti kita pertanyakan itu adalah bagaimana lepas daripada persona itu. Jadi kalau Indri tiba-tiba marah, datang galau, tanya siapa yang marah, siapa yang galau. Jadi misalnya Indri ada yang ngecewain, diputusin sama pacarnya, tiba-tiba nangis, langsung nanya diri, ini Indri yang mana nih yang nangis? Ini luka trauma yang mana yang membuat cengeng seperti ini? Indri yang bagian mana yang berposisi sebagai orang yang suka nangis? Itu begitu tekniknya mempertanyakan. Ini tekniknya dalam bahasa Inggris disebut dengan self inquiry atau analisa ya. Tekniknya namanya self inquiry. Self diri, inquiry menganalisis atau bertanya. Jadi kita selalu bertanya. Misalnya kayak gini nih. Karena saya waktu kecil itu jarang diapresiasi, itu senang sekali saya itu kalau orang itu perhatiannya ke saya. Jadi ketika datang itu sisi Andi Alpi yang senang diapresiasi, langsung sadar, wih, trauma yang mana nih muncul. Jadi dalam hidup kita, trauma itu membentuk sosok. Misalnya Anda trauma kucing, dicakar kucing, akhirnya membentuk sosok takut kucing. Anda jatuh cinta sama kucing, itu membentuk satu sosok, yaitu sosok pecinta kucing. Kalau saya traumanya sama tikus, geli banget. Lihat ekornya gitu, wah, nggak sanggup, megangnya aja nggak sanggup. Itu membuat sosok. Nah, sosok-sosok inilah yang harus mati ataupun juga harus hancur sebelum kematian. Karena ketika sosok-sosok ini terus hadir, maka itu akan terus eksis. Ini penting sekali untuk belajar psikologi. Yang paling berbahaya itu adalah ketika kita masa kecil di golden age itu kita tidak dapat cinta, maka akan lahir sosok dalam pada diri kita yang mencari cinta berlebihan. Apakah dari harta, kedudukan, dipandang dan seterusnya. Oke, kita baca yang udah habit yang ketujuh. Kita masuk kepada ini yang kedelapan. Yang kedelapan, fields of perception. Fields itu medan of perception. Medan daripada persepsi. Atau medan daripada bagaimana kita memahami. Kalian kalau ini kan kipas angin. Kalau saya masukin ke kamar, kalian dengar suaranya, masih paham nggak itu kipas angin? Kita bisa tahu nggak kalau itu suara kipas angin? Ya, itu bukan karena kita tahu persis, tapi kita mengakses yang namanya memori yang kita punya. Kalian tahu nggak anjing itu haram atau tidak? Anjing haram nggak? Misalnya najis nggak kalau disentuh?
Nah, kalau di mazhab Syafi'i, bulunya baik kering ataupun tidak, dia najis. Nah, tapi pernah nggak kalian tahu kalau ada aliran dalam Islam menghalalkan dimakan? Pernah dengar nggak? Anjing itu halal? Ada. Namanya Persis, Persatuan Islam. Persis, bukan Persis Solo. Persatuan Islam. Klik aja, itu banyak di Jawa Barat. Persis. Di itu Persis. Coba buka ayatnya mengenai tentang keharaman. Nah, coba ya. Saya bukakan ayatnya. Buka surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 173. Al-Baqarah 173. Sudah dapat? Al-Baqarah 173. Ya. Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikum al-maitata wad-damma wa lahmal hinsir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man itturra ghaira bagin wala adin fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul aliyul azim. Innama, bagi orang Persis, Persatuan Islam itu yang banyak di Jawa Barat, terkenal itu, pernah diwawancarai sama Habib Ja'far. Ditanya, katanya Persis itu halal daging anjing. Terus ditanya, betul, apa dalilnya? Dia kutip ayat ini, innama. Innama itu artinya hanya. Innama artinya hanya ini. Atau kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan adatul hasr, yang mana hanya menghususkan bahwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harrama alaikumul maitah. Jadi yang diharamkan itu hanya maitah, hanya bangkai. Kemudian dam, darah. Lahmal hinsir, daging babi. Kemudian apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Barang siapa yang terpaksa tanpa sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Jadi ayat ini bagi siapa namanya? Bagi Persis ini dalil bahwa daging anjing itu halal. Ya. Innama itu dalam sastra Arab, dalam balago, ilmu balago, innama itu artinya hanya, atau disebut dengan adatul hasr, yang membatasi hanya ini. Makanya orang Syiah itu mengatakan innama yuridullahu liyusibankum, hanya ini, enggak ikut yang lain. Maka bagi orang Persis, innama harrama alaikumul maitah, bahwa hanya yang diharamkan itu hanya bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Bagi orang, berarti daging anjing bagaimana? Oh, berarti itu halal. Karena yang diharamkan cuman itu. Menurut Persis, bukan saya. Bagusnya, wah, saya mind blowing waktu itu. Karena ternyata ada juga dalilnya. Akhirnya apa? Kalau kita di Sulawesi ini, karena mazhabnya adalah mayoritas Syafi'i, mayoritasnya Syafi'in, bulunya apalagi jilatannya itu semua kategorinya najis. Wah, repotnya bagaimana ketika kita ada anjing lari, ada anjing takut, disentuh dikit dilempar, akhirnya parno kalau ada anjing. Akhirnya apa? Kalau misalnya contoh ya, kalau rumahmu kemasukan anjing, itu pertanda buruk. Anjing itu dianggap sesuatu pertanda keburukan.
Kenapa begitu? Ya karena kita di Indonesia ini menerima Syafi'i sebagai satu-satunya pemahaman terhadap agama. Alhamdulillahnya Indonesia itu beragam aliran sehingga kita bisa belajar banyak pemahaman. Jadi kita menjadi lebih bijak karena mampu mendengarkan banyak pendapat. Saya juga kaget ternyata sedangkan Persis itu semi-semi Wahabi yang maka mereka mengharamkan tahlil, tidak bertahlil, tidak ada namanya kiai di Persis, semua ustadz, tidak boleh ada yang lebih tinggi. Tapi ternyata bagi mereka halal itu daging anjing. Wih, ini pemikiran yang unik. Tapi bukan berarti kita ngikutin itu, cuman ada pandangan seperti itu. Itu kenapa, Pak? Persepsi yang mereka lakukan itu berbeda. Di sini nomor 8 itu medan daripada persepsi. Manifestation from store consciousness, manifestasi atau bentuk daripada apa yang tersimpan di alam bawah sadar itu can be perceived directly in the model of the things in themselves. Bahwasanya apa yang muncul dari alam bawah sadar atau di store consciousness itu bisa di-perceive atau bisa dipahami directly secara langsung dalam mode dia sebagaimana adanya, of things in themselves. Jadi kita bisa tahu apa yang muncul di dalam dada, itu yang diteliti tiap hari. Kita memahami apa, misalnya kenapa saya suka banget bakso tusuk. Lagi-lagi tadi saya di jalan nemu bakso tusuk. Kenapa suka? Karena itu bersumber daripada kebiasaan masa kecil. Jadi waktu masa kecil, SD atau umur kecil 6 tahun lah, itu tiap sore depan rumah ada yang jualan dan rame kita belinya. Jadi itu benih yang saya tanam dan ketika dewasa dia muncul lagi. Jadi proses hidup kita itu hanyalah pengulangan benih itu muncul secara terus-menerus. Itu bisa kita persepsikan atau bisa kita pahami secara langsung. As representation ataupun juga sebagai representasi ataupun juga as a mere image atau hanya gambaran-gambaran. All are include in the 18 elements of being. Ini semua include di dalam 8 elemen dalam keberadaan. Ini kita tidak bahas dalamnya karena ini sudah masuk pembahasan filsafat agak panjang. Kita masuk yang ke-9. Yang ke-9 itu membahas tentang refining and emancipation. Sorry bahasa Inggris ya, biar saya latihan. Refining and emancipation. Emancipation. Refining itu artinya pematangan. Emancipation itu artinya pembebasan. Artinya apa? Benih-benih yang sudah kita tanam tidak langsung misalnya dia tidak langsung dia bisa matang sehingga dia muncul. Misalnya kita menanam dalam diri kita benih kebaikan. Ini tidak bisa muncul ketika tidak didukung, tidak matang. Harus matang dengan hadirnya beberapa faktor. Salah satunya lingkungan yang mendukung. Di dalam diri kita ada kebaikan, benih menolong. Bagaimana biar benih kebaikan, kepedulian itu muncul? Kita harus hidup di lingkungan atau komunitas yang banyak menolong orang. Misalnya kan dalam diri kita kan banyak benih kebaikan, tapi kenapa nggak muncul? Karena lingkungan tidak mendukung, yaitu tidak refining, tidak bisa matang. Jadi benih yang sudah ditabur di dalam tanah itu harus menunggu matahari dan cuaca yang tepat dan juga kondisi tanah. Kalau tanahnya terlalu kering, benihnya nggak bisa tumbuh.
Karena kebanyakan matahari. Kalau airnya terlalu banyak, hasilnya apa? Benihnya juga nggak bisa tumbuh, busuk. Kalau dia dua-duanya pas, cuacanya oke, tidak terlalu panas, mataharinya ada, tanahnya ada, airnya ada, pas, maka dia bertumbuh. Sama juga kebaikan yang ada dalam diri kita. Makanya ingat nggak, tadi sore atau tadi pagi ya, dalam 4 kapasitas itu, kapasitas menengah itu butuh apa? Butuh 3 hal. 1 guru, 2 ajaran, 3 yaitu lingkungan. Itu baru bisa tumbuh. Kalau nggak ada itu, nggak bisa tumbuh sesuatu itu. Walaupun kita ini bibitnya, bibit unggul, misalnya siapa ya? Misalnya Bambang lah. Misalnya Bambang ini, sorry kalau ada yang bapaknya namanya Bambang ya. Misalnya Bambang. Bambang ini punya benih sebagai keturunan orang-orang baik, orang soleh. Dia keturunan anak kiai siapa atau seorang dermawan siapa. Tapi karena dia hidup di lingkungan yang tidak tepat, maka benih kebaikan yang dia dapatkan dari orang tuanya tidak bisa refining, tidak bisa matang, apalagi emancipation, menjadi bebas. Karena tidak terdukung. Misalnya gini, ada orang, kan kita punya teman kan waktu kecil yang jago fisika, oh ini calon ilmuwan nih, tapi kok nggak jadi? Karena tidak didukung oleh lingkungan. Ternyata lingkungannya adalah joran pancing yuk. Atau ternyata lingkungannya adalah Mobile Legend, lingkungannya adalah pergi. Kalau kalian tahu daerah di sini ada di Sulawesi Barat namanya Mamasa, itu anak mudanya sana itu selalu datang ke Sidrap sini. Kenapa? Mereka kerja padi. Jadi mereka kerja datang 2 minggu, itu dapat gaji karena mereka jemur padi, kerja di pabrik-pabrik sini. Nah, karena daerah sini terkenal penghasil beras yang besar. Nah, mereka datang kerja sini, setelah 2 minggu pulang lagi. Nah, karena mereka tidak mendapatkan dukungan untuk belajar lebih dalam, maka mereka tidak bisa berkembang. Nah, kita beruntung punya lingkungan seperti ini, apalagi kalau ada guru dan juga ajarannya jelas. Jadi emancipation. All manifestation bear the marks of both the individual and the collective. Seluruh termanifestasi, baik itu benih individual ataupun kolektif, the maturation of the star function in the same way in its participation in different stage of and realms of being. Bahwasanya maturation yaitu menjadi mature itu menjadi apa ya? Bukan tua, tapi matang ya. Menjadi matang itu terjadi dengan berbagai faktor gitu. Jadi ketika dalam diri kita di sini dikatakan, kalau kita mematangkan benih-benih kemarahan, benci, dendam, iri, orang iri kan pernah nggak iri? Sempit banget kan batin. Kok dia begitu ya? Kok saya nggak bisa? Untung kalau iri, kalau hasut, itu lebih menderita lagi. Orang iri, orang hasut itu pasti di neraka tempatnya. Kenapa? Karena dia membentuk neraka. Dengan apa? Selalu merasa bahwa sempit hidup, selalu yang dipikirkan cuma satu orang. Kan capek banget ya mikirin orang dan nggak bawa keuntungan. Sempit di sini hati. Kalau kita iri sama orang kan nggak enak itu perasaan. Nah, itu yang namanya menciptakan yang neraka. Itulah nanti menghasilkan neraka. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tapi bagaimana begini pertanyaannya kalau begini? Ini ada orang jahat, tapi kok bagus hidupnya? Dapat istri soleha misalnya, dapat anak baik. Kenapa begitu?
Nah, jadi ada orang jahat, misalnya bandar narkoba, tapi dapat hidup bagus. Ini di dalam alam bawah sadar semua tercampur. Kadang ada benih kebaikan itu dia sudah matang lebih dulu. Nanti benih yang tidak baiknya sedang menunggu kondisi dia lahir. Jadi tidak bisa kita menghakimi bahwa orang yang hidupnya baik-baik saja, karena kita bisa lihat kan pada satu fase orang hidupnya oke, tapi pada fase lain menjadi tidak oke. Karena benih kebaikan yang dia pernah lakukan sudah matang dan habis masanya, buahnya sudah habis, sekarang naik benih keburukan, buahnya berbuah. Semua ada, setiap yang berawal memiliki akhir. Jadi setiap benih yang kita tanam akan muncul menjadi buah dan akan hangus, akan muncul lagi buah yang lain. Jadi tergantung mau menanam apa. Ke dalam konteks itu berarti istidroj. Yang mana? Istidroj. Apa itu istidroj? Yang pernah saya dengar itu istidroj itu makanya tadi tidak pernah sholat, tidak pernah bersih. Iya. Artinya seluruh hal itu yang terdapat dalam diri negatif. Terus secara kalau dibilang secara materi ada ya. Itu bagian dari istidroj. Artinya itu Allah beri makasih semua itu dulu. Pasti kan kayak iya, bisa juga begitu disebut dengan istilah istidroj, nggak apa-apa. Intinya orang itu tidak dalam hidup ini tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Kita hanya bisa mendapatkan apa yang menjadi milik kita. Nggak bisa kembali kepada konsep apapun yang pernah kita tabur, kita dapat itu. Jadi ketika ada orang diberikan dulu kenikmatan, nah belakangannya bukan diberikan, tapi dia memanen perbuatan jelek juga. Jadi kalau ada orang dia kelihatan kaya dan baik-baik saja dan kayaknya jarang ke masjid, nggak pernah secara zahir, ya kita tidak bisa mengatakan wah berarti nggak usah sholat, nggak juga, ya, karena kita nggak tahu benihinnya dia matangnya kapan. Benih kebaikan yang dia pernah lakukan matang. Ingat, kebaikan itu tidak memandang agama, tidak memandang aliran, tapi kebaikan itu hanya memandang niat dan juga apa yang kita tanam di batin. Jadi, kalau ada orang masuk surga, itu karena murni kebaikannya. Tapi kalau kita belajar agama, bukan lagi yang mau kita cari itu yang level 2, yaitu kapasitas kecil yang kita mau cari ketika kita belajar agama, yaitu level ketiga, bagaimana mengerti hidup ini, tahu asal hidup ini, dan juga mengerti siapa diri ini. Itu level tinggi sebenarnya. Ada, saya jadi teringat Ya. kisah dimana letak keadilan ini Tuhan, karena yang pertama ini cerita yang dari dulu dia sering didengar. Ada seorang peracu dalam perjalanan itu melihat anjing yang kehausan. Nah dia bilang sepatunya ini sepatunya dikasih jadi timba supaya minum ya. Dalam kisah itu pada akhirnya peracu itu masuk surga, sedangkan ada penghafal Al-Quran ketemu dengan perempuan cantik dan gue ada sertifikat lalu melakukan di dalam ceritanya itu masuk neraka. Kebaikan-kebaikan yang dia tanam dari sedari dulu itu hancur dengan dengan perbuatan dosa-dosa itu. Sedangkan pelacur ini seumur hidupnya dia walaupun kalau dipikir secara rasional itu tidak mungkin kejahatan misalnya perbuatan buruk terus melakukan. Kan tidak adil seperti itu. Ini karena kita melihat kehidupan itu satu kali. Kalau kita melihat kehidupan ini satu kali, begitu jawabannya. Tapi kehidupan ini tergantung. Kalau kita lihat kehidupan ini satu kali, ya bisa dilihat begitu. Karena kita masuk surga dan keluar dari neraka itu berkali-kali. Kalau dalam buku ini, ya, saya nggak bilang kita harus percaya reinkarnasi, nggak juga. Tapi kalau kita ngelihat kehidupan itu satu kali, itu sulit banget menjawabnya. Kenapa itu Nabi Isa kecil sudah bisa ngomong? Kenapa gue yang lahir di Bojonggede Solo nggak bisa? Agak sulit menjawab seperti itu.
Jadi misalnya kenapa tadi sang pelacur masuk surga? Itu surga banyak sekali jenisnya, banyak tingkatannya. Jadi nggak bisa kalau kita dapat cerita di Al-Quran dia masuk surga, lihat dulu konteksnya. Kalau dia di konteksnya mimma yaf'alun, dari apa yang dia perbuat, oh berarti ini namanya, kalau di sufi itu ada 4 tingkatan surga. Satu, jannatul af'al, dia adalah surga yang dihasilkan dari perbuatan. Ada juga jannatul sifat, atau apa, surga yang dihasilkan karena dia memiliki sifat tertentu. Jadi orang masuk surga itu tidak satu sebabnya, banyak sebabnya. Makanya pintu surga banyak. Jadi tidak bisa disamaratakan semua yang sholat masuk surga atau enggak sholat, itu banyak sekali variabelnya. Nah, adapun tadi ini masuk neraka dan seterusnya, ya bisa jadi itu yang misalnya sang penghafal itu yang membuat dia terjebak kepada panjang teorinya lagi nih. Jadi apa sih itu surga, apa sih itu neraka? Itu yang paling penting definisinya dulu. Pernah mimpi nggak? Kalau mimpi, pernah nggak kalian lihat muka kalian? Pernah? Lihat muka begini, ngeliatin muka gini langsung. Kalau ada orang di depan kalian, kalian lihat mukanya, itu kalian melihat muka orang yang mirip kalian. Tapi kalian kalau di mimpi itu kayak nyenter. Kita ada di sini, rasakan nggak? Kita kayak nyenter, kita cuman menyaksikan pengalaman. Pernah nggak lihat gitu? Jadi kita mimpi cuma kita kayak nonton movie yang terus bergerak. Begitulah kehidupan setelah mati. Begitu persis bentuknya. Kita hanya menonton peristiwa yang pernah kita lakukan dalam hidup. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang kita tanam, itu yang kita tonton. Ketika yang kita tanam, benih yang kita tanam itu kebaikan, tontonan kita surga. Tapi kalau benihnya banyak yang tidak bagus, tontonan kita neraka. Enak nggak nonton yang jelek pas mimpi? Nggak enak. Tapi enak nggak mimpi kalau ketemu misalnya bidadari atau lagi ngopi di Swiss? Enak nggak? Wah, seneng banget. Jadi persis mimpi itu persis kehidupan setelah mati. Ketika badan ini tidak aktif, yang aktif itu jiwa. Jadi itu kita pernah nonton ini apa? Saya belum lihat ada di Sulawesi, tapi kayaknya ada. Jadi waktu saya ke mall, kita naik ke atas mobil wahana permainan, terus pakai virtual yang pakai bukan kacamata, jadi video virtual. Jadi kita di atas kayak di atas rel kereta yang ngelewatin goa, padahal cuman ada di sini, bukan kacamata yang video yang ada di sini. Terus kita bertindak, padahal nggak ada begitu. Itu cuman imajinasi bukan imajinasi, penampakan yang ada di video yang kita tonton. Tak begitu juga nanti setelah meninggal, yang akan kita lihat begitu. Kita akan mengalami guncangan dan seterusnya, tergantung benih yang kita tanam. Jadi kenapa berulang-ulang itu ditekankan? Karena ini sangat penting untuk dalam kehidupan kita. Makanya menjalani hidup ini dengan memahami seperti ini, kita tidak akan pernah kecewa lagi. Jadi misalnya nanti kalian bikin pengajian yang datang cuma satu, alhamdulillah. Kalau nggak ada datang, kecewa nggak? Nggak juga, karena sudah menyampaikan niat baik. Jadi kalau kalian bikin sesuatu, kayak kemarin saya ulang tahun, tanggal berapa? Tanggal 6 kemarin, saya ngundang teman saya sekitar 8 atau 10 orang, yang datang 3. Alhamdulillah, 3 itu udah syukur, 1 juga nggak apa-apa, nggak ada datang juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah
menanam kebaikan di sini, niatnya sudah sampai. Jadi kita tidak pernah takut terkecewakan dalam hidup ini selama kita memastikan kita melakukan kebaikan. Ada lagi pertanyaan? Indri enggak bertanya, Indri. Kita lanjutkan besok. Jadi satu kali mungkin kita selesaikan di apa? Di kebun sawah itu. Ya? Nggak tahu, nanti besok kita tunggu infonya Ustaz Aswar. Katanya Ustaz Aswar ngajak kita mancing ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.